Assalamualaikum warahmatullahi أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saya waktu demi waktu sering menyampaikan dalam khutbah saya berkenaan dengan kisah-kisah yang menggugah keimanan, berkenaan dengan keadaan rohani orang-orang yang beat masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah ataupun setelah itu, dan dengan karunia Allah Ta'ala sebagai dampaknya menimbulkan kemajuan dan peningkatan di dalam diri para Ahmadi. Banyak sekali para Ahmadi yang menulis surat kepada saya atau menyampaikan kesan-kesannya bahwa mohon huzur berkenan untuk sering-sering menyampaikan kisah-kisah seperti ini, karena kisah-kisah seperti itu sangat menarik dan hal ini dapat menarik perhatian putra-putri kami dan akan menjadi penyebab perbaikan dalam kondisi rohani putra-putri kami. Begitu juga akan menjadi penyebab meningkatnya kondisi kerohanian kami juga. Dan hal ini akan mengingatkan kami untuk menciptakan perubahan rohani. Sebagian para Ahmadi keturunan menulis surat kepada saya bahwa kisah-kisah kondisi keimanan para mubayyin baru ini yang disampaikan oleh Huzur ini telah membuat kami merasa malu, dan hal itu mengingatkan kepada kami semua para Ahmadi keturunan supaya kami pun meningkat di dalam kerohanian maupun keimanan. Begitu juga ada sebagian para mubayyin baru, mereka menyampaikan kesan-kesannya bahwa dengan kisah-kisah yang disampaikan tersebut justru membuat keimanan kami semakin meningkat. Namun, ada juga sebagian orang-orang yang tinggal di negeri-negeri barat, di Eropa, atau orang-orang yang menganggap diri terpelajar, lebih modern, lebih maju. Memang orang-orang ini datang dari Pakistan juga, tapi bagaimana dunia sedemikian rupa telah menarik orang-orang ini, atau sedemikian rupa mereka telah tenggelam di dalam keduniawian, sehingga tidak ada perhatian yang khusus kepada Allah Ta'ala, ataupun tidak ada perhatian seperti yang seyogianya dimiliki oleh seorang Ahmadi. Dan itu merupakan hak Allah Ta'ala. Dan ini yang hal itu diwajibkan bagi setiap orang yang telah beriman kepada Hazrat Masih Maud alaihi salam.
mereka tidak memberikan perhatian untuk melaksanakan hak-hak Allah Ta'ala. Dan jikapun ada perhatian mereka, sangat sedikit sekali sayangnya. Sampai-sampai sama saja dengan tidak ada. Mereka lalai di dalam kewajiban agama. Mereka tidak memikirkan untuk perubahan rohani mereka. Orang-orang yang seperti ini mereka menyampaikan kesan-kesannya berkenaan dengan kisah-kisah yang menggugah keimanan bagi kita. Dan hal itu menjadi penyebab peningkatan rohani kita. Namun orang-orang tadi setelah mendengarkan kisah-kisah menarik tersebut malah melontarkan perkataan dalam corak keberatan. Mereka mengatakan katanya bahwa kisah-kisah baiat ini dan kisah-kisah meningkatnya keimanan orang-orang ini hanya terjadi di Afrika, di Arab, atau di Asia saja. Kenapa hanya dengan mereka saja ini terjadi? Kenapa orang-orang yang tinggal di Eropa, yang tinggal di Barat, tidak mengalami peristiwa-peristiwa seperti itu? Kenapa orang-orang Barat ini tidak mendapatkan petunjuk dengan perantaraan mimpi seperti itu? Kenapa mereka, orang Eropa ini tidak mendapatkan petunjuk setelah membaca buku-buku jemaat? Kenapa mereka tidak mengalami pengalaman rohani? Pertama-tama yang perlu diketahui adalah orang-orang yang tinggal di Barat, orang-orang yang memberikan perhatian kepada agama, Allah Ta'ala berikan tanda-tanda kepada mereka, kepada orang-orang yang memberikan perhatian kepada agama. Dan Allah Ta'ala menciptakan sarana untuk orang-orang seperti itu. Di sini, di Inggris misalnya, banyak sekali para mubayyi'in baru, atau para penduduk lokal di sini, orang-orang Barat, yang mana mereka telah baiat ke dalam jemaat ini. Dan setiap hari keimanan mereka terus meningkat. Meskipun mereka mubayyin baru, atau mereka baru baiat belum lama misalnya. Dan mereka melalui pengalaman-pengalaman hidup yang sangat luar biasa. Bagaimana hal itu meningkatkan keimanan mereka akan keyakinan kepada Allah Ta'ala. Dan kebenaran jemaat semakin terbuka, semakin mereka yakini. Bagaimana keikhlasan dan kesetiaan kepada khilafat juga mereka semakin meningkat. Baik itu laki-laki, perempuan, lajnah, khudam, ansar, mereka semua menuturkan kisah-kisah pengalaman rohani mereka. Terkadang di MTA juga kita saksikan yang sangat menggugah keimanan tentunya. Walhasil, di negeri-negeri Barat, orang-orang yang tinggal di negeri-negeri Barat, mereka yang condong, yang menaruh perhatian besar kepada agama, meskipun tinggal di negeri-negeri Barat, Allah Ta'ala tetap memperlihatkan tanda-tandanya kepada mereka. Kebenaran Jemaat Ahmadiyah dibukakan bagi mereka. Dan ada juga beberapa kalangan yang pada zahirnya mereka belum menerima Jemaat Ahmadiyah, tapi keagungan Islam dan kelebihan Islam dan keunggulannya dengan perantaraan Jemaat Ahmadiyah zahir kepada mereka. Dan banyak sekali kisah-kisah yang saya sampaikan setelah saya melakukan kunjungan ke berbagai negara atau setelah jalsah misalnya. Namun yang terpenting yang perlu diingat adalah Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada orang-orang yang orang tersebut datang kepada Allah Ta'ala. Mau datang kepada Allah Ta'ala. Jika manusia terjerumus, tenggelam di dalam keduniawian, dan ruangan bagi Allah Ta'ala kosong di dalam dirinya, dan di dalam dirinya tidak terjalin hubungan dengan Allah Ta'ala, dia hanya terus merusak dirinya sendiri, maka Allah Ta'ala pun tidak memperdulikan orang yang seperti itu. Sehingga dia mahrum dari bimbingan dan petunjuk Allah Ta'ala. Dari sejarah para nabi, kita dapat mengetahui bahwa orang-orang yang menaruh perhatian kepada agama dan menerima agama, pada umumnya dari kalangan miskin dan kalangan orang-orang yang lemah. Pada umumnya
rintihan untuk datang kepada Allah Ta'ala itu lebih besar di dalam kalangan orang-orang miskin. Sedangkan orang-orang duniawi dan orang-orang yang memiliki kekuatan duniawi, mereka mengatakan yang telah dijelaskan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, bahwa apalah artinya kalian aradiluna ba'diyar ra'i, yakni yang nampak kepada kami, orang-orang ini adalah orang-orang yang rendah katanya, yang sangat rendah. Tidak ada artinya. Jadi, orang-orang duniawi, mereka takabur, sombong, karena ketakaburannya itu, dan karena ketenggelamannya di dalam keduniawian, sehingga mereka tidak punya waktu untuk menaruh perhatian kepada urusan agama. Dan kebanyakan orang-orang Eropa sudah menjadi ateis, tidak meyakini Allah Ta'ala, atau negara-negara maju. Ketika mereka tidak memperdulikan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala pun apa pedulinya kepada orang-orang seperti itu, untuk memberikan hidayah kepada mereka. Hadrat Masih Maud alaihissalam menggambarkan berkenaan dengan kondisi orang-orang duniawi ini. Beliau bersabda bahwa di dalam surah Asr, Allah Ta'ala telah menggambarkan kondisi orang kafir dan mukmin, bagaimana orang-orang kafir ini seperti layaknya binatang yang mana hanya menyibukkan dunia dengan hawa nafsu, makan minum saja, tidak ada pekerjaan lain selain itu. Yaquluna kama ta'kulul an'am. Jadi mereka makan minum seperti layaknya binatang. Coba perhatikan, ada seekor kerbau. Dia memang makan rumput, tapi ketika dia disuruh membajak, dia tidak mau, malah duduk saja kerbau ini. Pada zaman dulu, dulu menggunakan kerbau untuk membajak sawahnya atau ladangnya. Atau kuda juga digunakan. Jika ketika membajak, dia malah duduk, tidak mau membajak, maka akibatnya adalah si pemilik tanah tadi, si petani tadi pasti akan menjual kerbau tersebut untuk disembelih. Karena tidak ada gunanya lagi kerbau seperti itu. Beliau alaihissalam bersabda, begitu juga mengenai orang-orang yang tidak memperdulikan perintah Allah Ta'ala dan mengarungi kehidupan dengan penuh dosa. Beliau alaihissalam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Yakni, apa pedulinya Tuhanku kepada kalian jika kalian tidak beribadah kepadanya. Jadi Allah Ta'ala akan memperdulikan orang-orang yang tunduk kepadanya dan memohon hidayah dari Allah Ta'ala. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, kebenaran adalah suatu hal yang besar, yang tanpa itu amalan soleh tidak akan sempurna. Allah Ta'ala tidak meninggalkan sunnahnya, kebiasaannya, dan manusia tidak meninggalkan cara-caranya. Untuk itu Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Mereka yang bermujahadah kepada Allah Ta'ala, untuk mendapat Allah, maka Allah Ta'ala akan membuka jalan baginya. Jadi orang yang berupaya, mereka yang khawatir memikirkan untuk mencari agama Allah Ta'ala yang benar dan berusaha untuk meraihnya, maka Allah Ta'ala akan memberikan hidayah kepada orang begitu. Dan akan meningkat keimanannya, akan lebih meningkat lagi, maju. Sebagian orang disebabkan karena kebaikannya, Allah Ta'ala menurunkan karunia kepada orang itu dan memperlihatkan jalannya. Jadi, kisah-kisah yang kita sampaikan adalah kisah-kisah yang menggugah keimanan. Mereka yang berupaya, yang berusaha, bagaimana supaya mereka mendapatkan jalan yang lurus, yang benar. Atau seperti yang saya katakan, mereka mendapatkan karunia Allah Ta'ala yang khas. Bukan karena, atau mungkin karena kebaikan mereka, sehingga Allah Ta'ala memperlihatkan jalannya kepada orang-orang tersebut.
Berkenaan dengan kisah-kisah keikhlasan dan kemajuan rohani, pada hari ini pun akan saya sampaikan. Di Burkina Faso, Amir Sahib menulis, di kampung Lukim, ada mubalik lokal kami pergi untuk bertablik. Ketika beliau ingin mengambil beat dari orang-orang, hanya satu orang saja yang bersedia, yaitu seorang wanita tua untuk beat. Dan Pak Mu'alim mengatakan kepada orang-orang kampung itu, di sini 15 km jaraknya ada Masjid Jemaat Ahmadiyah. Jika ada di antara tuan-tuan menginginkan informasi mengenai Jemaat Ahmadiyah, silakan datang ke masjid tersebut, dan di sana pun ada salat Jumat. Yang beat satu perempuan tua, Maulwi Sahib menuturkan bahwa karena musim hujan saat itu, sehingga di antara masjid dan kampung tersebut ada galian-galian yang meluap airnya karena musim hujan. Ketika wanita tadi, setelah beat, wanita tua tadi, maka dia membawa sajadah, akan pergi ke masjid untuk salat Jumat. Dan melihat selokan-selokan yang penuh dengan air melebar, beliau hanya menggelar sajadahnya di dekat rumahnya, dan beliau salat di sana. Mengatakan, saya sudah salat dengan Jemaat Ahmadiyah, katanya, karena niat saya untuk pergi salat Jumat dengan mereka. Namun karena banjir, saya tidak jadi pergi. Namun setelah sebulan kemudian, air meluap tadi berkurang, dan beliau datang ke masjid dan menuturkan kisahnya. Bagaimana keikhlasan wanita tua tadi. Dan setelah mendengarkan hal itu, Pak Mu'alim pergi lagi ke kampung tersebut dan mengabarkan kepada orang kampung di sana, coba lihat, katanya, lihat wanita tua ini, dia telah menerima kebenaran karena dia mencari-cari kebenaran, dan dia melakukan pengorbanan. Dia pergi setiap hari Jumat ke masjid kami, dan dia menggelar sajadah dan sebagainya. Dikisahkanlah. Tapi bagaimana keikhlasannya, katanya. Pak Mu'alim menceritakan kisah wanita tua tadi, lalu sisa orang yang mendengar kisah tadi melihat keikhlasan wanita tua tadi, dan sebagian juga ada kerabatnya. Ada 30 orang lagi yang beat setelah itu. Jadi yang beat masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyah karena mendengarkan kisah wanita tua tadi. Bagaimana Allah Ta'ala memberikan sarana untuk mereka mendapatkan hidayah. Lalu orang-orang yang mendapatkan hidayah melalui perantaraan mimpi. Di Perancis ada seorang wanita, Asyah Sahibah. Beliau telah beat, masuk ke dalam jemaat. Beliau menuturkan, saya menceritakan kisah beat saya dengan tujuan supaya mungkin tuan-tuan bahagia dengan saya, untuk semoga jemaat yang berberkat ini menerima saya. Suatu ketika saya seperti biasa membuka internet dan mencari channel-channel, lalu saya masuk ke dalam link Al-Hiwalul Mubashir, dialog MTA bahasa Arab, berkenaan dengan kewafatan Isa Al-Masih. Di dalam dialog tersebut disampaikan dalil-dalil yang luar biasa dan tidak bisa terbantahkan, dan saya terheran-heran mendengar acara tersebut. Beberapa hari sebelumnya saya melihat mimpi bahwa saya akan masuk ke dalam sumur yang gelap, dan saya memegang dinding sumur supaya saya tidak terjatuh, dan kaki saya ke bawah tergantung. Saya melihat ke atas, ada 3-4 burung yang berwarna putih, warnanya sangat putih, namun saya tidak tahu siapa sebetulnya burung-burung ini. Lalu burung-burung tadi berusaha untuk menyelamatkan saya, tidak terjatuh ke sumur. Saya tidak paham awalnya apa arti dari mimpi tersebut, namun di kemudian hari saya diberikan pemahaman bahwa burung-burung ini adalah orang yang berbicara di MTA tadi, para Ahmadi. Sebelumnya saya tidak tahu bahwa pendiri Jemaat Ahmadiyah mendakwakan Imam Mahdi sebagai Imam Mahdi. Tapi lalu setelah itu saya menelaah buku jemaat, khususnya buku Masih Maud alaihissalam, saya tidak menemukan hal-hal yang bertentangan dengan Islam dalam buku beliau tersebut. Sebaliknya, saya melihat bahwa beliau adalah seorang pembela Islam, pembela umat Muslim, dan pembela hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kegagahan. Yang dengan
dan buku itu betul-betul memperlihatkan ruh Islam kepada para penentang. Lalu saya istikharah dan 2 hari berikutnya ada seorang kawan perempuan saya memberitahukan bahwa dia melihat mimpi bahwa di dalam mimpi itu saya dan teman saya itu berada di rumah mertua saya dan saya melihat ada berbagai kamar di sana dan ada satu kamar yang di dalamnya penuh dengan cahaya. Lalu saya mengatakan saya suka dengan kamar ini, saya akan tinggal di kamar tersebut yang banyak cahayanya. Lalu saya menyimpulkan dalam mimpi tersebut bahwa saya harus baiat ke dalam jemaat ini. Lalu saya baiat masuk ke dalam jemaat. Bagaimana dengan perantaran MTA? Ada satu kisah lagi, seorang wanita di Turki, Mira Sahibah, beliau menuturkan bahwa saya ingin menyampaikan kisah baiat saya. Pada tahun 2010 saya mengenal jemaat dan saya mendapatkan taufik baiat. Saya melihat suami saya rajin sekali nonton MTA, program Arab, dan saya pun mulai menonton MTA dan terkadang ketika suami saya tidak ada pun saya terus melihat MTA. Suami saya mengatakan kepada saya, ya sudah kamu baiat saja. Saya menjawab, saya tidak bisa bertanggung jawab katanya karena rumah keluarga saya besar, banyak sekali tanggung jawab saya. Lalu saya melihat film Dajjal dari Jemaat Ahmadiyah dan saya mencari informasi yang sebelumnya belum pernah saya dengarkan. Lalu saya lebih nonton MTA lagi dan saya nonton program bahasa Arab dan saya mulai dawam tahajud. Lalu suatu ketika Abdul Qadir Odeh Sahib melakukan kunjungan ke tempat kami, lalu saya baiat. Lalu menantu saya dan putri saya pun baiat. Kami sering bertukar pikiran dan menyimpulkan bahwa memang betul Ahmadiyah adalah Islam yang hakiki. Beliau menuturkan bahwa pada hari ketika saya baiat, saya melihat mimpi, saya membaca surat Al-Kahfi. Saya menjadi yakin bahwa Allah Ta'ala akan menyelamatkan kami dari keburukan Dajjal dan saya akan menjadi penolong Imam Mahdi. Saya bersyukur kepada Allah Ta'ala bahwa Allah Ta'ala telah menganugerahkan keimanan kepada saya. Jadi beliau sendiri yang menulis kisah tersebut dan menyampaikan permohonan doa. Lalu berkenaan dengan berdirinya jemaat baru, ada beberapa kisah bagaimana Allah Ta'ala mendirikan jemaat ini. Abdul Qudus Sahib Mubalik Benin, beliau menuturkan bahwa Mu'alim Zakaria pergi ke suatu kampung untuk bertablik. Di sana ada seorang kawan mengatakan bahwa orang-orang di sini sedang pergi keluar kampung untuk bekerja. Tuan datang saja pada hari Jumat. Lalu beliau datang, Pak Mu'alim datang pada hari Jumat. Dan setelah masuk ke masjid, beliau salat nafal 2 rakaat. Dan Imam Sahib, dengan seizin Imam Sahib dan komiti, bertabliglah. Pak Mu'alim menyampaikan tafsir surah Al-Fatihah dan kedatangan Imam Mahdi. Dan ketika ceramah, orang-orang meyel-yelkan takbir. Dan ketika tablignya selesai, maka imam dan komiti di sana mengatakan bahwa saya terlahir sebagai muslim, tapi sampai saat ini saya belum pernah mendengar tafsir surat Al-Fatihah seindah seperti yang disampaikan tadi. Jika memang itu ajaran Jemaat Ahmadiyah, maka saya akan sampaikan selamat kepada semua orang bahwa kita akan baiat ke dalam Jemaat Ahmadiyah. Seluruh orang yang ada di sana bersama dengan imamnya baiat masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyah. Dengan begitu berdirilah jemaat baru di tempat tersebut. Beliau menuturkan bahwa setelah itu para maulwi bereaksi buruk dan menentang. Ketika kami pulang ke rumah, Pak Maulwi menelpon kami, katanya, awas kalau kamu datang lagi, jangan datang lagi ke kampung kami lagi. Lalu beberapa lama kemudian akan diadakan jalsah khudam dan Pak Mu'alim akan pergi ke jalsah tersebut dan mengajak khudam-khudam. Lalu Pak Maulwi di sana malah melarang untuk datang dan mengajak khudam-khudam. Namun para khudam mubayin baru menolak penentangan para maulwi tadi dan akhirnya kami bisa pergi ke ijtima. Jadi bagaimana Allah Ta'ala menghinakan para maulwi tadi dan mendirikan jemaat baru di tempat tersebut. Berkenaan dengan berdirinya jemaat baru, ada satu kisah lagi yang Urusa Region.
Mubaligh sahib menulis, dengan karunia Allah Ta'ala, di jemaat baru telah berdiri sebuah jemaat di tempat baru. Dulunya di tempat itu tidak ada Ahmadi. Sekarang kami mendapatkan karunia berkunjung berkali-kali dan membagikan literatur jemaat, dan buku-buku jemaat pun dibagikan sebagai hasilnya. Dan karunia Allah Ta'ala, tidak hanya bai'at, bahkan telah berdiri jemaat yang resmi di sana, dan kapling-kapling tanah pun dibeli di sana. Dan para orang yang bai'at tadi berusaha untuk membangun masjid sendiri. Namun ada penentangan dari pihak Gair, dan para penentang mulai memprovokasi orang-orang untuk membenci jemaat. Lalu seluruh kampung diumumkan dan diundang para maulwi dari jamaah Sunni. Silakan kita diskusi kalau memang begitu. Lalu dibuatlah acara debat diskusi, dan banyak sekali orang Gair Ahmadi yang hadir di sana. Tapi tidak ada satupun yang hadir dari kalangan maulwi Gair Ahmadi, maulwi dari Sunni tadi untuk itu. Sehingga orang-orang Gair yang hadir di sana, mereka mengatakan katanya selain hanya provokasi tidak ada yang mereka miliki katanya. Para maulwi Gair ini, mereka tidak ada yang datang untuk berdiskusi. Bagaimana Allah Ta'ala memberikan hidayah bagi orang-orang yang condong kepada agama. Amir Sahib Burkina Faso menuturkan, di desa Nabir telah diadakan tabligh di sana. Alhamdulillah banyak yang bai'at di sana. Di sana ditetapkan mu'alim dan ada masjid yang kecil. Diadakan salat Jumat di sana. Namun bagaimana para maulwi Gair Ahmadi melontarkan fitnah, dan pada hari Jumat, ketika Jumatan, mereka datang memprovokasi untuk mengusir orang-orang Ahmadi, untuk mengusir yang Jumatan di sana. Dan namun yang hadir malah semakin banyak Jumatan ini. Lalu si maulwi tadi membuat masjid tandingan di depan masjid kita dan mengatakan, katanya, coba lihat masjid Ahmadi akan jadi gudang saja kosong, nggak ada pengikutnya nanti katanya. Tapi apa yang terjadi? Justru hanya segelintir orang yang sholat di masjid mereka, sedangkan di masjid kita jumlah orang yang sholat setiap harinya sampai 200 atau 250 orang kehadiran ketika ibadah sholat Jumat di masjid kita, di tempat yang kecil seperti itu. Berkenaan dengan pengabulan doa, Allah Ta'ala sering memperlihatkan tandanya. Mubaligh Benin menulis, suatu kampung Asiong namanya, telah bai'at 200 orang. Di kampung tersebut diadakan kelas tarbiyat. Di sana ada seorang anak perempuan, putri dari seseorang yang lahir, yang sedang sakit keras dan betul-betul lemah sekali kondisinya. Ketika saya pergi kampung tersebut, saya mengatakan kepada pemimpin kampung, si pemimpin kampung tadi mengatakan, mohon doakan putri saya yang sedang sakit ini, mohon doa kepada Khalifah Tuan katanya. Lalu saya pun menulis surat, mereka pun menulis surat kepada saya, kepada Huzur. Ketika kami pergi lagi kampung itu, orang-orang mengatakan bahwa anak perempuan yang sakit tadi semakin parah lagi. Tidak ada perubahan setelah pengobatan, lalu putus asa, lalu dipanggillah Maulwi Gair dan dijampi-jampi, dan dia meminta bayaran 40.000 franc. Setelah menawarkan, namun si anak perempuan itu tidak sembuh juga, dipanggil lagi maulwi yang lain, dijampi lagi dan meminta bayaran sama seperti itu. Lalu mereka sudah mulai putus asa karena tidak sehat-sehat. Dia berpikir karena memang akan meninggal juga, lalu diantarlah ke rumahnya pulang. Ketika si anak perempuan tadi dibawa ke jemaat, maka ayah dari si perempuan tadi memohon doa kepada kami. Sehari berikutnya, mulailah anak perempuan tadi bergerak-gerak, dan pada sore harinya sudah sehat sempurna. Dan tidak ada yang meyakini bahwa anak perempuan itu akan sembuh lagi. Dan namun sekarang bagaimana orang merasakan bahwa layaknya tidak pernah sakit si perempuan itu, saking sehatnya. Ini merupakan dalil kebenaran Masih Maud alaihissalam. Mu'alim Burkina Faso menuturkan, kami pergi ke sebuah kampung untuk bertabligh. Ketika kami sampai di sana,
kami meminta izin untuk bertablik. Imam di kampung tersebut mengatakan bahwa pernah datang mubalik Anda ke tempat kami dan banyak sekali orang yang beat dari kami kepada jemaat, tapi masih ada yang belum beat. Silakan tuan tablik lagi. Mungkin saja orang yang belum tablik, yang belum beat tadi akan beat pada saat ini. Lalu terjadilah soal jawab antara Pak Mubalik dengan mereka. Mereka mulai mengatakan bahwa kami sudah menjadi Ahmadi sebelumnya, tapi masih ada hal-hal yang meragukan di dalam benak kami. Tapi pada hari ini kami sendiri menyaksikan bahwa jika memang ada jemaah yang mengkhidmati Islam dengan makna yang benar, hanya tuan-tuanlah, karena tuan-tuan ini tidak kenal lelah dalam mengkhidmati Islam. Kami menyertai tuan-tuan katanya. Lalu imam di sana dan orang-orang yang belum beat sebelumnya beat, lebih kurang 73 orang beat pada saat itu masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah. Sekarang jika Allah Ta'ala membuka hati mereka dan memberikan taufik untuk menerima Islam, ini merupakan karunia Allah Ta'ala kepada mereka. Jika kita mengatakan, kenapa yang beat ini hanya di Afrika saja? Fikirkanlah diri sendiri. Karena mereka itu siang malam menyibukkan diri untuk mengadakan dialog agama. Tapi orang-orang di sini tidak punya waktu untuk memberikan agama dalam majelis-majelis rohani. Di Hindustan, di India, Naib Nazar Da'wat Ilallah menulis surat. Beliau menyampaikan di Lakhimpur, di kota Lakhimpur, ada seorang Abdul Sattar Sahib, diadakan rabtah dengan mereka. Ketika diadakan bertemu dengan beliau, beliau menangis deras dan beliau menuturkan katanya, kami orang Kiranpur, kami memiliki tanah yang luas, bisnis kami sangat bagus, kami telah beat 12 tahun yang lalu, tapi setelah beat, sedemikian rupa para penentang menentang kami, melempari rumah kami, dan mengusir kami dari rumah kami, dan anak kami dipukuli sampai luka-luka, tangan istri saya dipatahkan, dan sehingga kami terpaksa untuk menjual rumah tanah kami dan bisnis kami hancur, dan sekarang kami datang ke Lakhimpur, ke kota yang kecil. Saya pindah rumah ke sana, membeli rumah kecil. Namun para penentang ini tidak meninggalkan kami. Mereka datang ke sana dan memprovokasi orang kota di sana untuk membenci kami, sehingga kami diboikot, tidak ada yang menemui kami. Kami diganggu. Pada hari itu kami terputus hubungan dengan jemaat. Tapi bagaimana Allah Ta'ala memberikan tanda yang luar biasa berkenaan kebenaran jemaat Ahmadiyah. Bagaimana orang-orang yang menentang jemaat Ahmadiyah yang terdepan, mereka tengah mengendarai sebuah bis dalam mobil, pergi ke sebuah pernikahan, tabrakan dengan kereta, sehingga pada saat itu 28 orang mati. Dan ada yang tersisa, ada yang hidup, namun kondisinya sangat parah. Saking buruknya kondisi mereka, sehingga tidak dikenali lagi wajahnya. Tubuh mereka terpotong-potong karena tergilas kereta api, sehingga tidak dikenali lagi. Ketika kami mengetahui kisah tersebut, kami datang menjenguk orang-orang yang meninggal, keluarganya. Maka para penentang tadi merasa malu bertemu dengan saya, menundukkan kepala. Lalu ada seorang maulwi yang terhindar dari kematian, mengundang saya, katanya, ke suatu masjid. Lalu mengumpulkan para orang-orang. Lalu Pak Maulwi mengatakan, kalian minta maaf kepada Ahmadi ini, katanya. Dan pemutusan hubungan yang telah kalian lakukan, akur lagi dengan Ahmadiyah ini, katanya. Dia takut bahwa itu akibat dari kualat menentang jemaat Ahmadiyah, kecelakaan yang terjadi itu. Dan saya pun melakukan beat, pembaruan beat lagi. Jadi bagaimana orang-orang yang meyakini Ahmadi seutuhnya dan Allah Ta'ala menganugerahkan keimanan yang sempurna kepada mereka. Mubalik Kosovo menuturkan, ada seorang ulama Shokchi Karashki. Beliau seorang imam yang besar di ibu kota dan beliau sebagai dosen terkenal di sebuah universitas dan beliau sangat terkenal di negeri kami. Beberapa tahun yang lalu beliau sering melontarkan penentangan dan cacian kepada jemaat di radio-radio. Dan di internet juga mulut beliau sangat lancang dan propagandanya. Bagaimana Allah Ta'ala membalas orang itu? Pertama-tama beliau beliau kena tuduhan hilang kehormatannya. Dan sehingga beliau dituduh teroris juga dan dituduh black money juga. Lalu beliau dikeluarkan sebagai imam juga
dan bagaimana jabatan beliau semuanya dihilangkan darinya, dan beliau atas tuduhan mencemarkan, memprovokasi sehingga beliau ditangkap polisi. Ada yang mengatakan bahwa tidak pernah ulama sebesar dia, katanya, yang betul-betul dihinakan oleh Allah Ta'ala sampai sedemikian rupa. Bagaimana para Ahmadi dikuatkan imannya oleh Allah Ta'ala. Bagaimana kezaliman kepada para mubayin baru dan mereka tetap teguh dalam keimanan. Pernah saya sampaikan juga sebelumnya. Di India, begitu juga ada satu contoh lagi di UP di India. Di sana seluruh kampung beat banyak, tapi karena perentangan yang dahsyat sehingga banyak yang mundur lagi dari beat. Ada seorang yang tetap teguh dalam kejemaatannya. Para penentang terus menentang beliau, tapi beliau terus menjaga keimanannya. Ketika perentangan itu, Hanif Sahib putranya wafat, dan para penentang tidak mengizinkan putranya dikuburkan di pemakaman umum, dan mengatakan, katanya, jika kamu tobat keluar dari jemaat Ahmadiyah, baru kami akan mensolatkan jenazah anak kamu dan menguburkannya, katanya. Lalu Hanif Sahib teguh dalam keimanannya, beliau mensolatkan jenazah putranya, dan beliau menguburkan putranya di rumah beliau sendiri. Ketika terjadi rabtah dengan jemaat, beliau menangis, dan beliau memperbarui beat beliau. Ketika ditanyakan, kenapa Tuhan tidak menghubungi jemaat? Beliau mengatakan, karena orang-orang memfitnah, katanya, markaz Ahmadiyah ini sudah hancur, katanya. Madrasahnya sudah rusak, katanya. Tidak ada lagi orang Ahmadiyah di sini. Dan saya pun tidak bisa menghubungi kalian pada saat itu. Meskipun demikian, beliau tetap kokoh dalam keimanannya. Dan karena Allah Ta'ala ingin memberikan hidayah kepada orang itu, jadi orang yang beat dulu dengan tujuan lain, mereka jauh lagi dari jemaat, meninggalkan beat, namun beliau tetap kukuh dalam keimanannya. Di Ivory Coast ada satu contoh bagaimana kezaliman kepada jemaat. Ada mubayin baru, Bombasiko Sahib, beliau setelah beat mengabarkan saudaranya mengenai setelah beliau beat. Saudara Gayer tadi malah mengatakan, jika kamu tidak keluar dari jemaat Ahmadiyah, maka keluar dengan syariat Islam, kepala kamu akan dipotong, katanya. Lalu bisnisnya diputuskan oleh saudaranya, diberikan jatahnya. Namun Ahmadi ini tidak memperdulikan penentangan dari kerabatnya itu, tetap teguh dalam keimanan. Amir Sahib Prancis menuturkan, dengan karunia Allah Ta'ala, dengan perantaraan MTA, bagaimana Allah Ta'ala menjalin hubungan seluruh Ahmadi di dunia, dan sebagaimana khutbah Jumat dapat dinikmati oleh seluruh dunia, orang Gair pun dapat menyimaknya. Bagaimana beliau menuturkan kisah dari MTA. Ada seorang Daniel Sahib, beliau beat masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah. Beliau menuturkan bahwa sebelum beat, beliau adalah tinggal di Mayotte Island. Ini sebuah pulau di Perancis. Masjid yang biasa beliau datangi, imam di sana, katanya, sering mendengar khutbah Jumat huzur. Ketika khutbah, saya menyampaikan berkenaan dengan kewafatan Isa Al-Masih. Beliau sangat terkesan mendengarkan khutbah huzur tersebut. Imam masjid itu menuturkan bahwa kenalkanlah saya kepada jemaat Ahmadiyah. Lalu beliau mengatakan kepada saya, berdoalah untuk saya, semoga saya diberikan jalan yang lurus. Beliau sangat terkesan dengan hal itu. Lalu Imam Sahib mengatakan kepada saya untuk mencari informasi mengenai jemaat Ahmadiyah. Lalu saya mencari informasi berkenaan dengan Hadrat Isa alaihissalam di internet. Lalu ada video jemaat dalam bahasa Prancis berkenaan dengan kewafatan Isa Al-Masih. Begitu juga di YouTube ada khutbah berkenaan dengan Hadrat Isa alaihissalam, dan terjemahnya saya dapatkan, katanya. Lalu setelah itu saya beat. Amir Sahib menulis,
beliau berhubungan dengan imam masjid tadi, dan dengan karunia Allah Ta'ala, imam tadi baiat berserta dengan 70 orang masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah. Mereka yang jauh ribuan mil di sana, di sebuah pulau kecil, bagaimana khutbah ini dapat berpengaruh, memberikan kesan baik kepada mereka sehingga mereka baiat, dan ini merupakan berkat MTA juga. Bagaimana buku-buku jemaat memberikan kesan yang luar biasa kepada orang Gair. Dari Brazil ada yang menulis, ada seorang mubayin baru, Umri Mas Sahib, beliau menuturkan kisah baiatnya. Suatu hari saya pergi ke rumah adik saya, dia memiliki buku dalam bahasa Prancis yang bukunya kisah-kisah benar mengenai Isa Al-Masih. Saya mengambil buku itu untuk membacanya dan saya menyampaikannya kepada Pak Pendeta. Pendeta mengatakan, tanpa dipikir-pikir, janganlah kamu baca buku seperti ini, katanya, akan membahayakan keimanan kamu. Namun setelah saya membaca buku tersebut, mata saya semakin terbuka dan saya mulai paham bahwa Pak Pendeta ini banyak menyembunyikan hal-hal kebenaran dari saya kepada saya. Saya membuka referensi dari Bible juga dan saya mengontak saudara saya yang sudah baiat duluan. Dan saya menanyakan kepada dia, kitab ini kamu dapatkan dari mana? Siapa sebetulnya orang-orang ini? Dia mengatakan bahwa ini adalah buku tulisan Jemaat Ahmadiyah. Dan beberapa hari kemudian saya ingin pergi kepada Jemaat Ahmadiyah, katanya. Di Jerman akan diadakan jalsah, katanya. Ayo kita pergi ke sana, kita lihat. Kita akan tanyakan di Jerman itu. Lalu saya pergi ke rumah misi dan saya melihat suasana jalsah Jerman. Lalu mendengarkan khutbah huzur dan beliau semakin berubah keyakinannya. Ketika jalsah Jerman pun setelah itu beliau baiat masuk dalam Jemaat Ahmadiyah. Saya sangat bahagia, katanya. Saya merasa bahwa kehidupan ini memiliki tujuan yang telah saya penuhi tujuannya. Setelah baiat, bagaimana terjadi perubahan luar biasa dalam diri orang-orang. Di Uzbekistan ada seorang mubayin baru, Zahir Wahid Sahib. Beliau menuturkan bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalam setelah mengetahui tafsir surat Al-Fatihah karya Hazrat Masih Maud alaihissalam, sekarang salat saya pun semakin merasa sedap, nyaman. Ini sangat memberikan manfaat dalam kehidupan saya. Sebelumnya saya tidak paham. Dan di sana dijelaskan mengenai makna ihsan itu apa. Di Kosovo, Mubalik di sana menulis bahwa bagaimana mubayin baru semakin meningkat dalam keikhlasan dan keimanannya. Ada beliau seorang pengawas di suatu daerah, namun setelah baiat masuk dalam Jemaat Ahmadiyah, meskipun beliau sibuk, beliau menyibukkan diri dalam Jemaat Ahmadiyah. Tidak ada program tabligh dan tarbiyat yang beliau tinggalkan. Setiap saat beliau siap untuk melakukan wakaf arzi di negeri tetangga. Dan diadakan rabtah dan diadakan acara tabligh juga di sana. Dan meskipun beliau sakit keras, beliau ikut serta dalam acara tabligh. Ketika program berlangsung, ketika beliau merasa lemah karena istri beliau itu perawat, diberikan obat, ketika merasa lebih baik, beliau kembali lagi untuk acara tabligh tersebut. Dan beliau terus ikuti program tabligh sampai malam hari. Bagaimana semangat orang-orang ini untuk bertabligh, yakni para mubayin baru ini. Di Kongo, Brazil, Mu'alim Sahib menuturkan, Ibrahim Sahib, ada seorang tokoh di suatu kampung, dia mengatakan bahwa menantu saya dulunya bersikap buruk kepada saya. Setiap hari dia minum minuman keras dan mencaci saya, lancang mulutnya kepada saya. Tapi saya perhatikan, setelah dia baiat masuk dalam Jemaat Ahmadiyah, dia meninggalkan mabuk-mabukan dan mencaci maki saya. Dan ini merupakan hal yang luar biasa mengherankan bagi saya, bagaimana perubahan yang terjadi dalam dirinya. Di Burkina Faso ada mubayin baru, Suri Hamidul Sahib. Beliau menuturkan, ketika saya Ghair Ahmadi, saya terjerumus dalam berbagai masalah. Saya punya anak namun cepat mati lagi. Ketika saya pergi ke orang-orang suci, katanya mereka mengatakan, sembelihlah kambing, sembelihlah ini, sembelihlah itu, katanya. Tapi setelah saya mendengarkan pesan huzur, saya merasa nyaman dan saya masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyah, dan uang yang biasa saya gunakan untuk membeli kambing untuk disembelih sebagai nazar, saya
saya bayarkan canda dan akhirnya Allah Ta'ala memperbaiki kehidupan saya, memberikan putra kepada saya. Dan Pak Maulwi Gayer berpikir, kenapa orang ini tidak datang lagi kepada saya? Tahu bahwa dia sudah baiat masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah. Maulwi tadi mengatakan, kenapa nenek moyang kamu teguh dalam agamanya? Kenapa kamu malah keluar, malah masuk jemaat Ahmadiyah katanya? Beliau menjawab, saya bahagia. Allah Ta'ala telah menganugerahkan putra kepada saya. Dan kalau saya membayar canda, Allah Ta'ala membalas rezeki saya 2 kali lipat dari apa yang saya bayarkan katanya. Dan apa yang saya doakan Allah Ta'ala kabulkan. Untuk itu Allah Ta'ala memasukkan saya ke dalam jalan ini. Jalan yang ditempuh oleh ayah nenek moyang saya itu yang sesat. Baiat melalui radio, Mubalik Benin menulis ada suatu kampung di wilayah saya, ada seorang Kristen, Sojirovan. Setiap hari beliau menelepon program radio kita dan menanyakan mengenai kedatangan Isa Al-Masih yang kedua kali. Ketika kami bertemu dengan beliau 4 mata dan menjawab pertanyaan beliau dan memberikan dalil dari Bible dan logika, dengan karunia Allah Ta'ala beliau terbuka hatinya dan beliau menyatakan bahwa Jemaat Ahmadiyah akidahnya adalah benar dan Isa alaihissalam hanya sekedar nabi dan kedatangan yang kedua kali dalam wujud Hadrat Masih Maud alaihissalam telah tergenapi. Hal ini difahami oleh beliau dan beliau masuk dalam Jemaat Ahmadiyah. Ketika diskusi, beliau mengatakan bahwa sudah sejak lama saya hobi mendengarkan acara-acara Jemaat Ahmadiyah di MTA dan di radio, dan saya menyempatkan waktu untuk kembali ke rumah untuk nonton MTA atau dan program-program radio acara jemaat ini katanya. Jika ada keinginan kuat, maka Allah Ta'ala pun memberikan petunjuk kepada orang-orang seperti ini. Di Bolivia, ada mubaliknya menulis, Ghalib Sahib, William Shahim, beliau berasal dari Jehovah's Witness, seorang pendeta. Beliau berasal dari Lebanon, beliau kelahiran Kristen. Sejak 3 tahun yang lalu beliau tinggal di Bolivia. Saya mengadakan pertemuan dengan beliau. Ketika terjadi pertemuan, maka beliau alih-alih menyampaikan mengenai firkahnya, beliau mulai bertanya mengenai Jemaat Ahmadiyah. Lalu disampaikanlah dalam pertemuan tersebut berkenaan dengan Jemaat Ahmadiyah, khususnya mengenai Nabi Isa secara detail. Lalu saya mengundang beliau untuk hadir pada salat Jumat, beliau untuk Jumat pada hari Jumat, dan beliau datang dawam. Dan setiap saat setelah salat Jumat, beliau diskusi dengan saya. William Sahib khawatir jika saya masuk Jemaat Ahmadiyah, maka orang tua beliau dan orang-orang gereja akan menentangnya, dan beliau akan terpaksa untuk mencari pekerjaan baru. Tapi di sisi lain, beliau memberikan keunggulan kepada mencari kebenaran. Dan lalu beliau mulai menelaah Ahmadiyah ini dari website. Setelah menelaah itu, beliau mengatakan bahwa saya sedang mencari kebenaran dan sekarang saya sudah mendapatkan hal itu. Dan beliau tanpa memperdulikan penentangan yang akan terjadi, beliau pada hari Jumat baiat masuk dalam Jemaat Ahmadiyah. Bagaimana pesan tabligh ini berkesan bagi orang-orang dan baiat? Kamran Mubashir Sahib menulis bahwa di Australia, saya membuat program untuk bertabligh ke rumah-rumah. Saya mengetuk sebuah pintu, ada orang yang bergetar dan dalam wajah marah keluar dari pintu itu, dan saya rasa dia akan menyerang saya. Dalam kondisi seperti itu, orang itu mengatakan, semenjak kalian umat Islam datang ke negeri kami, kedamaian di negeri kami menjadi hancur katanya. Keluarlah dari negeri kami kalian umat Muslim, dan janganlah kalian hidup bersama kami katanya. Ketika dia sudah selesai memaki-maki, saya mengatakan kepada beliau, memang betul apa yang Tuhan katakan, sebagian orang Muslim radikal dan mereka mempersembahkan Islam dalam corak yang salah. Tapi ajaran kami adalah love for all, hatred for none. Jemaat Ahmadiyah ke negeri manapun pergi, senantiasa berbaur dengan masyarakat, dengan negeri tersebut. Putra-putri kami pun bermain bersama, main bola. Saya pun penduduk baru di sini, saya menjadi anggota library di sini. Dan terjadilah obrolan dengan beliau. Setelah mendengar hal itu, orang yang tadinya marah, bergetar,
dan rasanya akan memukul saya. Beliau sangat bahagia akhirnya dan mengatakan saya ingin berfoto dengan Tuan. Lalu pada akhirnya saya mengundang beliau untuk datang ke rumah misi dan beliau menerima undangan saya. Dan dengan karunia Allah Ta'ala, beliau bagaimana Allah Ta'ala melembutkan, menghaluskan hati orang-orang untuk menerima jemaat Ahmadiyah ini. Beberapa yang lalu saya mengatakan mengenai orang yang mencari suaka, para Ahmadi yang mencari suaka ke negeri barat di sini. Ada seorang Ahmadi yang mencari suaka ke Jerman. Beliau menuliskan kisahnya bahwa saya tinggal protokol terakhir dengan hakim. Hakim bertanya kepada saya, apakah kamu membagikan pamflet atau literatur jemaat? Ya, saya membagikannya. Lalu Pak Hakim bertanya, kemana saja katanya kamu bagikan? Ya, saya membagikan ke daerah ini, ke daerah ini, ke daerah ini. Lalu Pak Hakim mengatakan, oke, kamu diluluskan, kamu boleh mendapatkan suaka katanya. Dan saya pun pernah mendapatkan pamflet dari kamu katanya. Jadi bagaimana Allah Ta'ala memberikan karunia untuk mendapatkan suaka kepada orang-orang Ahmadi yang itu keberkatan dari tabligh. Dan Kamran Zahid dari Australia menuturkan bahwa sebagian khudam kita, para pemuda kita, mereka merasa minder dan malu untuk mereka berpikir apa yang akan orang katakan nanti berkenaan dengan kita. Dengan karunia Allah Ta'ala, para pemuda di sini, di Inggris, sedemikian rupa mereka dikenal sebagai Ahmadi dan orang mengenal bahwa yang dulunya minder rasa malu di dalam diri para pemuda kita, mereka sudah hilang lagi. Sekarang di Australia diadakan acara tabligh dengan khudam, dikatakan kepada para khudam, silakan untuk memakai baju kaos tulisan Jemaat Ahmadiyah, logo Jemaat Ahmadiyah. Ada seorang khudam datang kepada saya merasa malu dan minder untuk memakai baju tulisan Ahmadiyah katanya. Lalu saya menasihati khudam tersebut, karena itulah orang nanti akan datang kepada kita jika kamu memakai baju Ahmadiyah. Dengan karunia Allah Ta'ala, ketika rombongan Jemaat Ahmadiyah keluar dan mereka mulai memfoto kami, mengambil gambar kami, dan kami diinterview, lalu terbukalah pintu tabligh kami kepada mereka. Jadi khudam yang merasa malu tadi, dia datanglah kepada kawannya bahwa sebelum ini saya merasa malu untuk memakai baju tulisan logo jemaat. Namun sekarang saya baru tahu katanya, seluruh keberkatan itu justru berkaitan dengan nama Jemaat Ahmadiyah. Bagaimana Allah telah memberikan sarana tarbiyat bagi para pemuda kita. Allah Ta'ala telah mengilhamkan kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam, fa'ana antu ana. Wa tu'rafu bainan nas. Bahwa beliau menjelaskan ilham tersebut akan tiba satu zaman di mana engkau akan ditolong dan engkau akan dikenal. Maksudnya adalah fayu'rafu bainan nas. Hal ini diilhamkan oleh Allah Ta'ala pada tahun 88. Setelah itu pun diilhamkan lagi. Itu diilhamkan ketika tidak ada orang yang mengenal beliau alaihissalam pada saat itu. Apakah ini pekerjaan manusia? Bukan. Ini adalah pekerjaan Allah Ta'ala. Bagaimana Allah Ta'ala mengabarkan sebelumnya, menubuatkan, dan pada akhirnya, dan Allah Ta'ala memiliki ilmu gaib, dan setiap hari tanda ini terus tergenapi, ilham ini. Dan beliau alaihissalam semakin dikenal di dunia ini. Dan orang-orang terus beat masuk ke dalam jemaat beliau alaihissalam. Beliau alaihissalam bersabda, Allah Ta'ala mengabarkan bahwa akan tiba masa kepada kalian di mana kalian akan dikenal. Dan memang betul terjadi. Dan kita menyaksikan pada saat ini dengan karunia Allah Ta'ala, nama Masih Maud alaihissalam, nama jemaat, nama Islam semakin menyebar di dunia ini. Dan suara dari jauh di sana sekarang setelah sampai di berbagai negeri di seluruh dunia, sampai di 210 negeri. Saya ingin sampaikan, sebagian orang beranggapan bahwa jemaat katanya melebih-lebihkan. Sebab di dunia ini negeri jumlahnya tidak sampai 210 katanya. Karena anggota PBB pun jumlahnya adalah 195 negara katanya. Memang anggota PBB
berjumlah 195 negara, tapi jumlah negara di dunia ini ada 220 lebih kurang. Di BBC menyampaikan berkenaan dengan olahraga beberapa hari yang lalu bahwa pertandingan yang akan terjadi ini akan ditampilkan di 220 negara katanya. Jadi, jika mengambil dalil bahwa anggota PBB pun 195 dan menganggap bahwa Ahmadiyah ini melebih-lebihkan jumlah negara, hendaknya pemikiran seperti itu dihilangkan dari benak, khususnya di benak para pemuda kita. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Semoga pesan yang Allah Ta'ala berikan melalui Hadrat Masih Maud alaihi salam, semoga kita menjadi orang-orang yang menyampaikan pesan tersebut. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.